itu jalan keluar yang dibuat Allah Ta'ala. Tapi hari ini orang Islam diracun oleh orang-orang anti agama, sehingga kalau ada ulama kawin diributi. Udah tua kok kawin. Kawin itu perintah Allah. Rasulullah SAW menikah juga. Sudah umur 51 Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah karena ibunda Khadijah wafat. Kemudian Nabi nikah lagi sampai 12 istri. Sampai pulang haji wada Nabi masih menikah. Sudah umur 60 lebih. Giliran sekarang ada ulama kawin umur 60, ikut-ikutan mulut kita sama orang-orang kafir itu menghina. Apa? Kok kawin lagi? Kawin lagi kenapa rupanya? Kan syariat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Diberi kita iman oleh Allah, diberi kita Islam. Hanya 1,9 miliar penduduk dunia yang mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dari 7,8 miliar umat manusia. Dan dari 267 juta rakyat Indonesia, hanya 230 juta yang memeluk agama Islam. Sedikit sekali. Lebih banyak yang kafir di dunia ini daripada yang beriman. Dan dari 230 juta orang Islam di Indonesia, 1,9 miliar penduduk Islam di dunia, berapa yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak pula di antara orang yang KTP-nya Islam sebenarnya munafik? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafik 30%. Zaman Rasulullah munafik 30%. Dari mana saya mengambil kesimpulan? Dari perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga setelah hijrah. Kita diserang dengan 3.000 pasukan kafir Quraisy. Nabi memutuskan bertahan di Gunung Uhud dengan 1.000 pasukan. Keluarlah 1.000 pasukan dari Madinah, lengkap dengan senjata yang sudah dipersiapkan setahun. Beda dengan perang Badar, memang tidak ada persiapan, tapi perang Uhud kita sudah bersiap-siap. Sampai di Uhud berangkat 1.000 orang pasukan dari Madinah. Apa yang terjadi? Pentolan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ikut berangkat, bawa kudanya, bawa senjatanya, perlengkapan perang. Tapi sampai di Madinah dia bukan mau perang. Sampai di Madinah dia menghasut orang Islam supaya pulang. Jangan ikut perang, ngapain kita urus-urus ini orang-orang Islam ini, orang-orang Mekah semua ini. Kita penduduk asli Madinah nggak usah ikut-ikut. Kalau kita perang nanti mati, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim.
Mari kita pulang, biarkan saja Baginda Muhammad ini berperang sendirian dengan kawan-kawan yang datang hijrah kemari. Berhasil memulangkan 300 orang. Yang berperang mati-matian mempertahankan agama hanya 700 orang dari 1000 semula. Artinya apa? 30% munafik. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munafikun 30%. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kaum munafik bertambah sedikit apa bertambah banyak? Nurani kita tahu. Hati nurani orang Islam di dunia ini, terutama yang di Indonesia, tahu mana lebih banyak munafik daripada orang-orang yang betul-betul mukmin. Tidak usah dipungkiri. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 201, 202, 203, Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sebagian manusia ada yang siang malam pikirannya dunia aja. Kerja untuk dunia, berpikir untuk dunia, bicara untuk dunia, kawin untuk dunia, menjilat untuk dapat kedudukan dunia, mencuri untuk dapat kedudukan dunia, menipu untuk dapat kedudukan dunia, korupsi supaya kaya, supaya terhormat, untuk dunia saja. Pagi, siang, malam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pikirannya hanya dunia saja. Tak ada dipikirkannya akhirat. KTP-nya Islam, tapi Islam cuma dipakai 4 kali. Waktu lahir, waktu khitan, waktu kawin, waktu mati. Selain itu tidak dipakai agama. Bahkan membenci Islam. Dari mulutnya keluar kata-kata, "Jangan bawa-bawa Islam, Bung. Ini bukan negara Islam." Seolah-olah Islam melawan negara. Justru Islam yang memerdekakan Republik Indonesia ini. 90%. Ada sih agama lain ikut memerdekakan Indonesia, 10%, bagi 5. Bagi Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, 10%. 90% lagi orang Islam. Tidak bisa dipungkiri itu. Sekarang seolah-olah Islam jadi terdakwa. Kalau 5 waktu ke masjid mulai dicurigai. Ini siapa ini? Kok 5 waktu ke masjid? Ada apa ini? Kenapa piara jenggot? Kenapa pakai serban jubah? Bukankah itu pakaian Arab? Waktu perang kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita itu pakai jubah serban. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Tuanku Tambusai, pakai jubah serban. Tidak ada yang pakai kemeja Belanda. Minimal pakai teluk belanga. Sultan Hasanuddin, Sultan Toha, Sultan Syarif Kasim, minimal pakai teluk belanga. Nggak ada yang pakai baju Belanda. Tiba-tiba udah merdeka, sekarang asal pakai jubah serban dibilang ke Arab-Araban. Kita nggak pernah menuduh orang yang pakai kemeja, pakai jas ke penjajah-penjajahan. Dia bilang jangan bikin ribut, Bung. Kita harus adem. Yang bikin ribut kalian. Orang pakai jubah serban kalian bilang ke Arab-Araban. Orang pakai cadar, pakai kerudung kalian bilang ke Arab-Araban. Sementara kalian pakai jas, pakai kemeja nggak kami bilang ke penjajah-penjajahan. Apa ini? Kita orang Islam tidak bisa lepas dari agama. Kapan agama Islam dipakai? Dari lahir sampai mati, bahkan sampai setelah mati. Diperintah di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu ad-dinul Islam kaffah, lahir dan batin lengkap dari kepala sampai kaki. Rambutmu harus rambut orang Islam, jangan jorok, dipangkas rapi. Kukumu harus kuku orang Islam, jenggotmu harus jenggot orang Islam,
Kumismu harus kumis orang Islam. Ini lahirnya ini. Kamu harus khitan. Kamu harus, badanmu harus dibuang, dipotong, buang kulupnya. Harus jadi orang Islam badanmu itu. Mandi, berwudu. Kalau buang air kecil, buang air besar, istinja. Lahirnya itu harus Islam. Batinnya juga. Tidak boleh lahirnya Islam, batinnya tidak. Kalau lahirnya Islam, batinnya tidak Islam, namanya munafik. Munafik itu badannya Islam. Orang sholat, dia ikut sholat. Orang sedekah, dia ikut sedekah. Tapi batinnya membenci Islam. Namanya munafik. Ada orang yang batinnya Islam, batinnya aja. Saya Islam, saya tahu Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad Nabi saya. Batinnya mengakui, tapi lahirnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, minum tua. Ini namanya fasik, durhaka. Bukan orang beriman. Orang mukmin yang muslim, beriman kepada Allah dan Rasul dan mentaati aturan Allah, maka dia disebut mukmin, beriman dan muslim, menyerah diri dengan aturan Allah. Dan setiap sholat kita baca, wa ana minal muslimin, dan aku salah satu dari orang-orang yang menyerah diri dengan aturan Allah. Kapan aturan Allah dipakai? Dari lahir sampai mati. Untuk urusan agama dan urusan dunia, semuanya harus pakai agama. Hari ini dibilang yang penting kan ibadah. Ibadah cuma 1/4 agama. Ibadah dalam Islam cuma 1/4 bab. Syariat Islam dibagi Imam Syafi'i dalam 4 bab. Bab pertama bab ibadat, dari lahir sampai mati. Bab kedua bab muamalat, bagaimana cara jual beli, utang piutang, gade menggadai, pinjam meminjam, interaksi sosial. Ada aturan, nggak bisa sembarangan. Kalau kita penjual beras, makanan pokok, haram mengambil untung lebih dari 100%. Ada aturan. Agama lain nggak ada diatur itu. Islam bermuamalah diatur, bukan hanya ibadat. Saya beli beras 6.000, saya jual harganya 12.200, yang 200 haram. Tidak boleh menjual makanan pokok lebih dari 100% keuntungan. Kalau saya ihtikar, saya beli, saya borong beras, saya simpan di gudang besar milik saya. Akhirnya beras nggak ada. Setelah nggak ada beras, orang perlu beras, saya keluarkan beras saya. Saya beli 6.000, saya jual 18.000. Orang terpaksa membelinya. Maka saya dapat 2 dosa. Pertama, menjual lebih dari 100% keuntungan, berdosa besar. Yang kedua, menimbun barang makanan sehingga orang kesusahan, haram juga. Mana ada agama lain seperti itu, cuma ada Islam. Kalau utang piutang tidak boleh bertambah. Utang 1 juta bayar 1 juta. Kalau utang 1 juta bayar 100.000, yang 100.000 adalah riba. Dan hukum riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri menurut hadis Sahih Muslim. Tidak ada bermuamalat di luar agama. Yang ketiga, munakahat, nikah talak rujuk. Itu syariat Islam. Kalau kamu mau melakukan hubungan suami istri, wajib nikah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan, bukan umatku, kata Nabi. Oh, saya nggak mau melakukan hubungan suami istri sampai mati. Tak usah kawin, nggak apa-apa. Tak usah nikah. Tidak wajib nikah bagi orang seperti itu. Orang yang tidak punya nafsu tidak usah nikah. Menderita istrinya dibikinnya nanti. Tapi kalau dia sudah mau melakukan hubungan suami istri, nafsu tidak tertahan, wajib bagi orang ini menikah. Hukum nikah taklifiyah, bertukar-tukar menurut keadaan orangnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Dia kawin untuk menyiksa istrinya, dipukulinya istrinya tiap hari, haram. Orang seperti ini tidak usah nikah. Nikah syariat Islam. Kalau dalam rumah tangga terjadi percekcokan yang tidak bisa diselesaikan dengan kebaikan, misalnya salah satu pasangan selingkuh, cerai itu jalan keluar yang diberikan Allah di Quran. At-talaqu marratain, itu cerai 2 kali. Diberikan oleh Nabi jalan keluar. Abghadul halal ila Allah Ta'ala
at-talaq. Hadis Rasulullah mengatakan, perbuatan halal tapi dibenci Allah adalah cerai. Tapi cerai tidak halal, tidak haram. Nabi Muhammad pernah menceraikan istrinya, Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian merujukinya kembali. Jadi syariat itu cerai, rujuk syariat Islam. Nabi Ismail pernah menceraikan istrinya atas perintah bapak beliau, Nabi Ibrahim, tidak dirujuki. Cerai itu jalan keluar yang tidak ada dalam agama lain. Agama lain kawin ada, cerai tak ada. Istrinya selingkuh, tak boleh ceraikan. Sudah diikatkan Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan dengan manusia, oleh manusia. Tidak ada jalan keluar. Kita ada jalan keluar. Cerai itu jalan keluar. Walaupun pahit, tapi itu jalan keluar. Daripada haram, daripada salah satu selingkuh, atau yang satu memukuli aja, bininya dipukuli tiap hari. Dia boleh mengadu ke hakim. Ini hasil visum gigi saya tanggal 2. Ada saksi, saya dipukuli suami saya. Maka hakim menjatuhkan talak karena istri tidak bisa menceraikan suami. Hakim pengadilan agama yang menceraikan rumah tangga itu. Cerai itu jalan keluar yang dibuat Allah Ta'ala. Tapi hari ini orang Islam diracun oleh orang-orang anti agama, sehingga kalau ada ulama kawin diributi. Udah tua kok kawin. Kawin itu perintah Allah. Rasulullah SAW menikah juga. Sudah umur 51 Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah karena ibunda Khadijah wafat. Kemudian Nabi nikah lagi sampai 12 istri. Sampai pulang haji wada Nabi masih menikah. Sudah umur 60 lebih. Giliran sekarang ada ulama kawin umur 60, ikut-ikutan mulut kita sama orang-orang kafir itu menghina. Apa? Kok kawin lagi? Kawin lagi kenapa rupanya? Kan syariat Islam. Ya kalau Nabi kawin lagi kan motivasinya agama. Kalau orang sekarang kawin motivasinya apa? Apapun motivasi orang menikah, sah pernikahannya. Tutup mulut, jangan menghina syariat Islam. Yang paling sial ketika ada ulama cerai, digunjingi. Ulama kok cerai? Kalau ada istrinya salah, diperbaiki dong. Diperbaiki, dinasehati. Namanya ulama, nggak boleh menceraikan istri. Nabi aja menceraikan istri. Kenapa ulama nggak boleh menceraikan istri? Menceraikan istri itu jalan keluar. Berani kita bilang Nabi Muhammad menceraikan istrinya, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi kok menceraikan istrinya? Harusnya diperbaiki rumah tangga itu. Berani ngomong begitu? Yang paling tahu urusan rumah tangga orang-orang itu sendiri. Kita hanya melihat dari jauh. Selama dihalalkan oleh syariat Islam, tak boleh kita menghinanya.